Oke. Hari ini jangan lupa absen ya, karena kita ganti hari jadi Selasa. Tapi kalian pilih absen fisikanya yang di hari Selasa ya. Karena ibu akhirnya sekarang bikin absen tuh setiap hari ada, tapi kalian absennya cukup yang sesuai sama pertemuan fisika di kelas kalian. Kalian bisa buka buku briliannya di bab gerak melingkar ya. Di situ kita akan pertama kali bertemu dengan yang namanya besaran-besaran dalam gerak melingkar. Oke. Ada besaran apa aja sih ya? Dalam bab melingkar ini nanti kita akan ketemu sama yang namanya perubahan sudut atau perpindahan sudut, itu dilambangkan dengan theta. Gitu ya. Terus nanti ada juga yang namanya periode. Lalu ada juga yang namanya frekuensi. Lalu ada juga yang namanya kecepatan linear. Lalu ada juga yang namanya kecepatan angular. Kecepatan angular ini kadang disebut sebagai kecepatan sudut, gitu ya. Ini ya tadi dibacanya adalah omega, gitu ya. Terus ada juga percepatan sudut atau percepatan angular ya, itu lambangnya alfa. Perpindahan sudut itu apa sih? Nah, sekarang kita balik lagi ke definisi apa itu gerak melingkar. Oke, Ibu mau tanya sama Jovita. Jovita, gerak melingkar menurut Jovita itu apa sih? Terus sebutin satu contohnya. Menurut Jovita apa itu gerak melingkar? Gerak yang melingkar mungkin contohnya kayak jarum jam kali ya. Oke. Lalu ada apa lagi? Definisinya dulu apa sih? Berarti gerak. Gerak yang gimana sih yang masuk ke dalam kategori gerak melingkar? Kalau kemarin gerak lurus itu apa, Jovita? Artinya? Yang bergerak berarti bergeraknya melingkar ya Bu, kalau ini. Berarti kalau gitu gerak melingkar jadinya? Lintasannya melingkar ke Betul. arah. Nah, eh, tadi berarti kita udah punya definisinya ya. Gerak melingkar itu adalah gerak yang membentuk lintasan lingkaran. Tadi Jovita udah kasih contoh ya. Contoh pertamanya itu tadi ada jarum jam ya. Tapi berarti ini di jam yang analog ya, karena kalau jam yang digital kan gak ada jarumnya. Oke, makasih Jovita. Coba berikutnya Ibu pengen tanyain cowok. Kalau menurut Raffi contohnya apa, Vi? Gerak melingkar selain jarum jam yang tadi Jovita bilang. Roda kali ya, roda. Roda, oke. Roda, nah ini menarik nih kalau kita berbicara tentang roda. Kenapa? Kalau misalkan jarum jam itu kan dia melintasnya tetap ya, lintasannya di situ-situ aja, jarumnya nggak pindah. Tapi kalau roda yang berputar, ya, contohnya kayak di kendaraan kalian gitu ya, pasti ketika dia berputar nih ya, dia berputar. Tapi dia juga bergerak juga kan, ya nggak sih? Jadi dia berputar, tapi dia maju ke depan gitu loh. Nah, ini nih pada roda berputar itu nanti dia akan ada dua jenis gerakan. Yang pertama itu ada gerak melingkar, gitu ya. Dan juga secara nggak langsung dia akan mengalami gerak lurus. Gerak lurusnya tuh gimana ya ini? Karena rodanya kan maju ke depan ya kan. Terus melingkarnya gimana ya ini nih? Dia melingkar, terus dia gerak melingkar juga tapi juga gerak lurus bersamaan.
Makanya di dalam besaran sini, di sini ada yang namanya kecepatan linier, lalu nanti ada juga yang namanya percepatan linier, lalu ada juga percepatan sentripetal. Gitu. Nah, kalau yang linear ini berarti yang mengakibatkan dia gerak lurus, yang mengakibatkan dia maju ke depan. Tapi kalau yang percepatan sudut atau kecepatan sudut gitu ya, itu berarti yang membuat dia gerak melingkar, kayak gitu ya. Jadi kalian harus bedain, di sini ada kecepatan linear sama angular. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau kita mau cari hubungan-hubungan lainnya, nah sekarang kita coba balik dulu ke contoh yang pertama yang jarum jam. Anggap ini bulat gitu ya, full 360 derajat. Ini kan kalian tahu ini adalah jam 12 biasanya yang ada di sini ya. Terus yang ada di sini biasanya jam 3, gitu kan? Kalau ibu tanya dari jam 12 ke jam 3 itu membentuk berapa derajat sih? 90. 90, betul. 90 ini kalian udah tahu ya. Nah, 90 derajat ini kita sebut sebagai theta, kita sebut sebagai perpindahan sudutnya, gitu. Kalau selama ini kita berbicara sudut itu selalu dalam derajat, tapi di bab gerak melingkar kita akan punya tambahan baru bahwa sudut itu ya selain derajat, satuannya itu juga bisa radian. Radian itu apa sih? Gitu. Nah, ini ibu tandain dulu ya. Misalkan jam 12-nya A, jam 3-nya itu B. Radian itu apa sih? Kita akan balik ke sini. Kalau full satu lingkaran itu berapa derajat sih? 360. Betul, 360 derajat. Kalau kita berbicara tentang full 360 derajat itu kan berarti dari titik A dia muter lagi sampai ke titik A. Atau dari B dia muter lagi sampai ketemu titik B. Gitu kan ya, 360 derajat ya. Sekarang ibu tanya nih, kalau dari A balik lagi ke A atau dari B balik lagi ke B, itu kira-kira kita berbicara tentang luas lingkaran atau keliling lingkaran? Keliling. Betul, keliling. Rumusnya apain keliling? 360 derajat berarti sudut kali pi per Ke keliling lingkaran yang biasa aja. kali pi. Oke, VD atau Kali pi. kita populer 2PR karena kan kita berbicara dari pusat ke titik A ini jari-jari kan. Kita kaitinnya sama R. Berarti satu keliling itu sama juga dengan 2PR dan satu keliling lingkaran itu sama juga dengan 360 derajat. Sekarang kalau kita fokus ke sini, maka dari sini kita bisa tahu ya, karena R itu kan variabel bebas, kita bisa masukin nilai berapa aja, tergantung gedenya lingkaran ya. Jadi sekarang kita fokus ke 2V sama 360 derajatnya. Artinya apa? Artinya 2V itu nilainya 360 derajat. Berarti V itu nilainya 180 derajat. Jadi kalian itu biasanya kalian kenal V itu nilainya adalah 22/7 atau 3,14 gitu kan. Tapi kalau kita berbicara V yang di sudut ya, maka V itu nilainya menjadi 180 derajat gitu. Tergantung ya, kalau misalnya dia dalam trigono ya, kita pakai yang bawah, pakai yang 180 kalau kita berbicaranya menggunakan sin cos tangen. Tapi kalau kita menulisnya kalau ada di rumus gitu ya, atau ada tulisan yang nggak pakai sin cos tangen, berarti V-nya itu yang biasa gitu ya. Ini yang tanpa trigono. Nah, kita balik dulu ke sini. Apa sih kaitannya V 180 derajat ini dengan V yang 22/7? Dengan kita mau mengkonversi bahwa sudut itu selain bisa pakai degree, selain bisa pakai derajat, itu juga bisa pakai radian ya, jadi satuan lainnya. Bentar ya. Kita akan coba konversikan di sini ya. Kalau 180 derajat itu sama juga dengan V, artinya 180 derajat itu sama juga dengan 3,14.
3,14 apa? Kalau kita terus dalam 3,14, maka ini sama juga satuannya dalam radian. Jadi perhatiin ya, ini derajat, ini radian. Jadi kalau kita mau konversi dari derajat, dari degree gitu ya, ke radian, itu caranya adalah 100, kan tadi kita udah punya 180 derajat itu sama juga dengan pi ya. Berarti kalau kita mau ngubah dari degree ke radian, itu sama juga dengan pi dikalikan ya. Jadi kayak nilai sudutnya itu theta berarti ya. Jadi tetanya itu kamu kalikan dengan pi dibagi 180 derajat. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kamu pengen radiannya itu diubah ke dalam degree gitu. Berarti ini dibalik aja, yang tadinya dikali pi per 180 sekarang dibalik. Berarti nilai radiannya itu ya dikali sama 180 derajat per pi. Atau ya nilai berapa radiannya itu dikali sama 180 per 3,14. 180 per 3,14 itu sama juga dengan 57,3. Jadi nilai dalam radiannya tinggal dikaliin sama 57,3 atau dikali dengan 180 per pi. Itu kalau dari radian ke sudut. Nah, sebagai contoh ya untuk mengubah nilai-nilai sudut ke radian ini, kalian bisa lihat di buku Brilian yang soal gerak melingkar ya. Udah dibuka di halaman 77. Udah dibuka halaman 77. Nomor 5. Aduh. Halaman 77 nomor 5. Coba Ibu pengen Rasida dibaca soalnya. Nomor 77, halaman 70. Iya, Bu. Oke, halaman 77 nomor 5. Coba dibaca dulu soalnya. Sudut 270 derajat sama dengan Berarti kita punya 270 derajat. Ini mau kita ubah menjadi radian. Nah, tadi kalau derajat mau diubah ke radian, itu caranya ini ya, dikalikan dengan pi per 180. Berarti 270 dikali pi per 180. Jadinya berapa, Rasida? Halo, Rasida, jadinya berapa? Bentar, Bu. Atas bawah bagi berapa nih kira-kira nih? 90. Boleh. Jadinya berarti berapa? 3 pi per 2. Nah, ini satuannya udah dalam radian. Gitu ya. Atau kalau pi-nya mau nggak kalian tulis boleh. Berarti ini sama juga dengan 3 dikali 3,14 dibagi 2. Berarti ada di 9, berapa per 2 radian. Jadi boleh dengan pi, boleh juga tanpa pi gitu ya. Tergantung dengan request. Kalau di ABCD berarti ikutin ABCD-nya dia gimana pilihannya. Apakah ada pi-nya atau enggak ada. Tapi kalau misalkan di esai terserah kalian. Kalian mau pakainya ada pi atau enggak ada pi. Seperti itu. Untuk soal nomor 5. Berikutnya ya. Coba nih ya kita latihan dulu ya untuk konversi nilai-nilai ini. Kalau misalnya ada 120 derajat itu berapa radian?
150 derajat itu berapa radian? 2/5 pi radian itu berapa derajat? 3/2 pi radian itu berapa derajat? Oke. Ini ada 2, 3, 4 soal. Kita akan coba kerjakan ya. Nomor 1, Ibu pengen Arga yang kerjain. Arga, jadi gimana nih? 120 derajat ini kita ubah ke radian, berarti dikalikan. Dikali pi per 180 derajat. Betul. Terus? Itu 120 sama 180 boleh coret-coret kan? Boleh, jadi berapa? Bagi 6 per berapa tuh? Sebentar. Oh, berarti jadi ini, Bu. 2/3 ya? Oke, jadinya 2/3. Betul sekali. Oke, berikutnya tadi Arga udah. Arga berikutnya siapa nih yang harus kerjain nggak? Nggak tahu, Bu. Ibu aja yang nentuin. Ibu aja. Jangan ibu dong, Arga. Siapa tahu ada yang Arga mau request temannya siapa yang harus cobain. Sandi boleh dah, Bu. Sandi. Ya, ibu sudah duga ya. Tadi ibu pas buka partisipan tiba-tiba yang nongol pertama namanya Sandi nih. Halo Sandi. Sandi berarti kerjain yang nomor 3, Sandi. 3. Kalau dalam radian ke derajat gimana? Itu Berarti 2/5 dikali 180. Betul. Betul. Jadi V-nya ini tinggal kamu ganti 180 derajat aja ya. Jadinya berapa, Sandi? 72 bukan, Bu? Ini dicoret bisa nggak? Coret dulu aja ya. Ya bisa. Berapa jadinya? 36 ya. Ini? Jadinya berapa? 72, Bu. Iya, 72 derajat. Oke, nomor 2. Sandi mau tunjuk temennya atau enggak? Terserah Ibu aja deh. Oke, kalau terserah ibu mau pilih Rania. Halo Rania. Oke, Rania, coba yang nomor 2. Yang nomor 2 berarti gimana nih Rania? 150 dikali sama berapa Rania? 5/6. Oh, jawabannya udah 5/6. Pakai pi atau enggak? Lima per 6 gitu aja jawabannya. Halo Rania, pakai pi enggak? Oke. Oke, berarti jawabannya adalah 5/6 pi. Betul sekali. Rania mau pilih siapa yang ngerjain abis ini? Ibu aja. Hah? Ibu aja? Oke, karena ibu aja, ibu akan pilih Safina Alia. Bu. Oke, Safina nomor 4 gimana nih jadinya nih ngerjainnya? 3/2 dikali 180. Jadi ini kalau ada pi, ini per pi ya, coret. Jadi jawabannya berapa? 270. Betul sekali. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya, ya, kalau radian ke degree berarti dikali 180 per pi. Kalau dari degree ke radian itu pi per 180, jadi tinggal dibalik aja. Ini tentang perpindahan sudut. Kalau kita berbicara tentang periode ini tuh masih mirip-mirip sama waktu kalian kalau belajar di SMP. Cuma kalau di SMP itu kan kaitannya sama gelombang ya. Jadi
periode itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Nah, karena di sini gerak melingkar, maka periode di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu lingkaran penuh. Gitu. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu lingkaran penuh. Sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya lingkaran yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Nah, kalau kita fokus ke definisi ya, tadi kan periode itu diawali dengan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu lingkaran. Berarti waktu dulu baru jumlah lingkarannya kan? Makanya untuk rumus periode itu ditentukan dengan menggunakan T per N. Frekuensi kebalikannya, kalau kita lihat dari pengertian ya, frekuensi itu adalah jumlah lingkaran yang dibuat atau yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Jadi kita berbicara jumlah dulu baru waktu. Makanya untuk frekuensi rumusnya adalah N per T. N itu jumlah, T-nya itu waktu. Nah, dari sini kan rumusnya mirip-mirip ya, Tn sama Nt. Makanya untuk periode kadang bisa dicari juga dengan menggunakan persamaan 1 dibagi frekuensi. Sementara untuk frekuensi juga bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan 1 dibagi periode. Gitu. Terus untuk kecepatan linear bagaimana? Nah, untuk kecepatan linear ya, kalau kita lihat di sini, ini kan tadi ada A, ada B. A dan B itu kan disebut sebagai perpindahan sudut tadi ya. Tadi ini kita sebut sebagai theta. Tapi sebenarnya A dan B itu kan adalah lintasan yang yang dilewatin sama si roda tadi kan, dari, atau kalau tadi ini contohnya jarum jam ya, berarti ini lintasan yang dibentuk oleh jarum jam dari A ke B. Lintasan yang dibentuk itu tetap kita sebutnya sebagai S. Makanya untuk mencari S ya, untuk mencari lintasan ya, itu didapat dari sudut dikalikan dengan jari-jari. R-nya ini adalah jari-jarinya. Biasanya satuannya dalam meter, S juga satuannya dalam meter. Jadi S itu adalah lintasan ya. Ini adalah tetanya, ini adalah jari-jarinya. Apa kaitannya dengan kecepatan linear ini? Tadi udah bahas bahwa kecepatan linear itu kayak misalnya roda nih, dia berputar gitu kan, dia juga akan jalan ke depan kan. Artinya akan ada jarak yang ditempuh. Gitu kan, akan ada jarak yang ditempuh. Nah, dari sini dia bisa sampai ke sini ya, itu ternyata nilainya itu bisa ditentukan dari persamaan ini, omega dikali R. Kecepatan sudutnya dikalikan dengan jari-jari. Terus kecepatan anguler ini bisa ditentukan dengan kalian cari dengan 2V dikali frekuensi, atau karena frekuensinya sama juga kayak per T per periode, jadi ini bisa diganti jadi 2V dibagi periode. Percepatan sudut itu kamu dapat dari perubahan kecepatan sudut dibagi waktu. Percepatan linear berarti A. A itu didapat dari V per T gitu. Kalau percepatan sentripetal didapat dari V kuadrat per R, atau karena V sama juga omega R, ini kalau kamu ganti V-nya jadi omega R, nanti kamu akan dapat rumusnya menjadi omega kuadrat R. Gitu. Apa bedanya percepatan linear sama percepatan sentripetal? Percepatan linear itu temannya kecepatan linear. Jadi kalau misalkan dia nanti berubah nih ya kecepatannya, berarti otomatis dia punya percepatan linear. Kalau kecepatan linear berubah, pasti ntar ada percepatan linear gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang percepatan sentripetal, ini sama nggak sama percepatan sudut sama linear? Beda. Percepatan sentripetal itu biasa dilambangkan dengan AS, itu adalah percepatan yang membuat membuat benda yang gerak melingkar itu tetap berada pada lintasannya. Kok bisa kayak gitu? Jadi kalau misalkan di sini ya, Ibu kasih contoh, misalnya kalian ngikat benda dengan tali, terus kalian puter-puter nih, dia kan akan ngebentuk lingkaran, lintasan lingkaran. Tapi bola ini nggak akan jatuh ke kepala kalian, juga nggak akan jatuh lempar keluar, gitu ya. Dia akan tetap pada lintasannya dengan catatan ya, jumlah gaya yang bekerjanya itu sama dengan 0 alias netral. Jadi dia tetap akan mempertahankan keadaan. Artinya kalau lintasannya berbentuk lingkaran ya dia akan terus berbentuk lingkaran gitu. Ini ada kaitannya sedikit ya sama bab dinamika sama hukum Newton.
Memang kenapa bisa seperti itu? Ternyata ya ada gaya yang mempertahankan dia itu tetap pada keadaannya yang mengarah ke pusat lingkaran, itu yang biasa kita sebut sebagai gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini ya disebabkan oleh percepatan sentripetal. Jadi ada Fs itu adalah gaya sentripetal. Kalau kalian tahu dulu hukum Newton ya, sigma F sama dengan ma, maka gaya sentripetal itu didapat dari M dikali A dikali percepatan sentripetal. Nah, permasalahannya adalah ini ada yang narik ke dalam, berarti harusnya jatuh ke dalam dong. Sementara dia bilang di sini sigma F-nya harus sama dengan 0. Maka kita buat gaya fiktif yang seolah-olah arahnya juga keluar dengan nilai yang sama besar dengan Fs ini. Ini yang keluar ini disebut sebagai sentrifugal. Gitu. Jadi yang relay sentripetal, kalau sentrifugal ini fiktif. Jadi dia itu dibuat supaya teori sigma F sama dengan 0 ini itu cocok sesuai sama keadaan ini. Kenapa gitu? Karena kan yang namanya benda tetap pada lintasannya, itu berarti dia sesuai sama hukum 1 Newton. Tapi kalau kita balik lagi ke hukum 1 Newton ya, ini kan berarti ada gaya yang ke dalam sentripetal, harusnya ada gaya juga yang keluar. Nah, yang keluar inilah yang disebut sebagai sentrifugal. Gitu. Besarnya berapa, Bu? Besarnya sama kayak Fs. Jadi sentrifugal ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan sentripetal seperti itu. Gitu ya. Itu tentang percepatan sentripetal. Nah, untuk jenisnya sendiri, gerak melingkar itu juga punya 2 jenis. Seperti gerak lurus, ada yang gerak melingkar beraturan, ada yang gerak melingkar berubah beraturan. Apa bedanya? Nah, ini mirip nih kalau kalian kemarin belajar gerak lurus ya. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Kalau beraturan berarti kecepatannya konstan ya, V-nya konstan. Rumusnya cuma ada satu, cuma Vs per T, atau S sama dengan Vt yang didapat dari segitiga ini, S Vt. Tapi kalau untuk GLBB ini ada karena V-nya berubah teratur, percepatannya konstan. Rumusnya apa? Nah, coba Ibu mau tanya sama Aim. Aim, rumus GLBB kemarin ada apa aja, Aim? Ada 3 kan? Vt sama dengan V0 plus PT. Oke, terus PT kuadrat? Pada sama V0 kuadrat plus 2AS. Oke, S sama S dengan? sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Oke. Nah, ini kita adaptasi ternyata ke gerak melingkar gitu ya. Ternyata gerak melingkar itu juga menunjukkan fenomena yang sama gitu. Bedanya kalau tadi gerak lurus beraturan V-nya konstan, di GMB ini berarti omeganya yang konstan. Omega tadi apa sih? Omega tadi adalah kecepatan sudut. Rumusnya gimana? Rumusnya ya udah mirip kayak gini. Cuma segitiganya ada sedikit adaptasi gitu ya. Kalau di gerak lurus itu ada S, maka di sini ada theta ya. Jadi kan kalau di gerak lurus kita punyanya jarak atau perpindahan. Maka theta ini adalah perpindahan sudut karena kita berbicara tentang yang melingkar kan. Terus kalau kemarin ada V kecepatan lurus, kecepatan linear, maka di gerak melingkar itu ada omega. Yang tadinya ada percepatan linear di omega di versi gerak melingkar itu ada alfa. Jadi rumus yang segitiga yang tadinya SVT ini kalau kita ubah jadinya theta omega. Jadi kalau nyari perpindahan sudut itu didapat dari kecepatan sudut kali T. Nyari kecepatan sudut itu berarti theta dibagi T. Gitu. Untuk gerak melingkar berubah beraturannya gimana? Sama, berarti omeganya itu berubah teratur. Yang berubah sehingga karena kecepatan sudutnya berubah secara teratur, berarti dia punya perubahan kecepatan sudut. Perubahan kecepatan sudut itu namanya percepatan sudut. Percepatan sudut itu alfa. Nah, alfanya itu nilainya konstan karena dia berubahnya teratur. Jadi kalau berubah nih ibaratnya ya dari 2 itu ke 4, ke 6, teratur nambahnya 2. Gitu ya. Yang dimaksud teratur itu seperti itu. Terus gimana sama persamaannya? Kita tinggal adaptasi. V-nya kan tadi jadi omega.
Ya udah Vt jadinya omega T. V0 jadinya omega 0. Plus minus A-nya jadi alpha T. Vt kuadrat ini jadinya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alpha theta. Yang terakhir theta itu jadinya adalah omega 0 dikali T plus minus setengah alpha T kuadrat. Gitu. Jadi yang kalau kalian ingat ya, Ibu tuh waktu di gerak lurus tuh menekankan sekali bahwa kalian harus hafalin 3 persamaan ini. Kenapa? Karena 3 persamaan ini itu akan keluar lagi. Keluar di parabola, keluar di gerak melingkar, gitu. Hanya beberapa besaran aja, tinggal diganti lambangnya. Keluar juga di gerak vertikal gitu. Jadi mumpung sekarang masih ada waktu, tolong dihafalin ya, karena nanti pas UAS ini 3 rumus ini pasti akan keluar dan berubah bentuknya, tergantung bab apa yang keluar, bab apa yang lagi diujikan saat itu, gitu. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Tetapi bagaimana jika misalnya kalau kalian pernah lihat ya, Bu, saya pernah lihat Bu, theta itu kan didapet atau gimana ya? Bentar nih, bagus dulu. Theta itu kan omega dikali T, berarti omega itu adalah theta per T. Tapi saya pernah ngeliat Bu, ada yang nulisnya gini, ada D-nya di depannya. Kenapa yang ini ada D-nya? Ya, D itu artinya adalah diferensiasi. Diferensiasi itu adalah turunan. Ini digunakan, ya, ini digunakan jika perubahan yang terjadi itu sangat kecil, gitu. Karena perubahannya sangat kecil, maka yang kita gunakan cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan turunan, menggunakan dt. Jadi ini cara bacanya bukan d omega sama dengan d theta dibagi dt. Jadi ini jangan dibaca sebagai pembagian ya. Ini itu adalah tanda bahwa artinya si sudut tadi itu diturunkan terhadap waktu, gitu. Makanya ini adalah turunan. Contoh soal yang ada kaitannya sama DD-an tuh yang mana gitu ya. Oke. Contoh soalnya itu kalian bisa lihat di buku Brilian nomor 29. Nah, kalau kita berbicara tentang turunan itu nggak afdol karena ada juga yang namanya integral, gitu. Kalau turunan tadi lambangnya adalah DDT atau DDX, tergantung ya dia diturunkannya terhadap variabel apa. Kalau terhadap variabel T atau waktu berarti T. Kalau terhadap X berarti pakai DX. Tapi kalau Y berarti tinggal diganti aja DDY. Jadi yang ini TXY ini berubah ya, tergantung variabel. Gitu ya. Terus kalau integral itu apa? Integral itu lambangnya kayak gini nih. Ada yang integral bebas gini, ada juga yang integral ada batasnya AB. Kalau yang nggak ada batasnya, ya contohnya misalnya di sini, integral 2t misalnya ya, integral 2t dt. Harus ditulis dt-nya, karena pakarannya artinya kita mau integralin 2t terhadap waktu. Ini hasilnya gimana? Nah, integral itu ciri khasnya adalah naik pangkatnya. Naik pangkat. Kalau turunan itu pangkatnya akan berkurang. Kurang pangkatnya. Jadi kalau ada 2 TDT, kalau dilihat di sini Trisha, T-nya berarti punya pangkat berapa nih Trisha? Pangkatnya 1, 0, 2, 3. Kalau ditulisnya 2T seperti ini. Satu, Bu. 1, betul. Nah, karena 1, kan tadi integral itu naik pangkat. Ditambahin 1, berarti yang tadinya 1, sekarang pangkatnya jadi 2. Gitu ya. Didapat dari mana? Nah, ini didapat dari 1 tambah 1. Gitu. Pangkatnya nambah kalau integral. Kalau udah ditambah, pangkatnya tanda integralnya hilang. 2-nya ditulis karena itu konstanta. Tapi jangan lupa, ini semua harus dibagi sama pangkat terbarunya. Jadi ini kalau kita tulis lagi ya, karena ini integral tertentu, ini juga harus biasanya akan ditambahin yang namanya konstanta. Kita nggak tahu berapa. Tapi biasanya konstanta itu bisa jadi nilai awal gitu ya, entah kecepatan awal, jarak awal, atau percepatan awal.
Nah, ini kalau kita lanjutin ya, ini jadinya 2, T, 1 tambah 1, 2, bawahnya 1 tambah 1, 2. Ini bisa dicoret. Ini jadinya T pangkat 2 plus C. Ini kalau integral tak tentu ya. Ini namanya integral tak tentu. Tak tentu itu nggak ada batas. Beda sama yang sebelahnya. Yang sebelahnya ini ada batas AB. AB ini kita sebut juga sebagai batas atas, batas bawah. Ini akan lebih detail dijelaskan di matematika sih, tapi ini bukan sih sekarang karena kan ada kaitannya dengan nomor 29 ini. Nah, kalau integral AB ini itu kita batasin aja. Misalnya batasnya dari detik ke 0 sampai detik kedua. Gitu ya. Ini tetap sama 2T dt. Maka ini kalau kita tulis ya. Tadi kan 2T dt itu diintegralin ujung-ujungnya jadi T kuadrat. Tapi kita nggak usah pakai C. Kenapa? Karena di sini udah jelas batasnya dari 0 sampai 2. Jadi kita tinggal tulis kayak gini, garis lurus, bawahnya 0, atasnya 2. Ini kalau diganti jadinya ya, disubstitusi aja, nilai T-nya diganti jadi 2, 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Berarti 4 kurang 0 hasilnya adalah 4. Nah, kalau yang ini namanya integral tentu. Jadi ditentukan batasnya. Terus kalau yang turunan gimana? Yang turunan, ya itu kan tadi pangkatnya turun. Kalau misalnya ada 2T, ya, 2T dt ini artinya T-nya diturunin terhadap T, yang tadinya pangkatnya 1, ya, sekarang pangkatnya jadi 0. Jadi 1 dikurang 1, terus jangan lupa di sini dikali 1. Kenapa ini dikali 1? Ini tuh dari pangkat sebelumnya. Jadi turun ke depan pangkatnya. Jadi ini 1 kali 2, 2, T 1 kurang 1 pangkat 0. 2T pangkat 0 berarti 2 kali 1, jadi jawabannya 2. Atau contoh lainnya, misalnya seperti ini. 8T kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan ya, 8T, 2-nya pindah ke depan, pangkatnya sekarang berkurang 1. 2 kali 8, 16, 2 kurang 1, 1. Pangkat itu kan kalau 1 nggak usah ditulis ya, jadi kita tulis aja dalam bentuk 16T. Jadi ini bedanya turunan dan integral. Ini juga sama harus dituliskan dalam bentuk dt. Kalau misalnya ada tulisan kayak gini 8T kuadrat, tapi di sini dx, maka ini tidak berpengaruh ya, nilainya akan tetap T kuadrat. Kenapa? Karena di soal mintanya diturunin terhadap X. Di sini kita nggak punya X, berarti ini nilainya tetap, tidak terpengaruh. Itu sebabnya dalam menulis turunan itu penting banget nih, tulis ujung ini nih. Biar kita tahu, dia itu sebenarnya diturunnya terhadap waktu atau terhadap apa. Gitu. Kalau kita lihat tadi di besaran tadi ya, itu kan ada yang namanya d omega, itu didapat dari d theta per dt. Dari sini kita bisa tahu d theta berarti sama juga d omega dt. Nah, ini kita integralin. Integral ini kan fungsinya naikin pangkat ya. Maka yang tadinya theta, ya ini d theta diintegralin tinggal theta. D omega diintegralin, jadinya ini bisa kalian tinggal tulis omega dt. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini itu ada hubungannya. Hubungannya apa sih? Hubungannya itu ternyata dari theta itu kalau diturunin itu menjadi omega. Omega kalau diturunin nanti akan jadi alfa. Kebalikannya, alfa kalau mau jadi omega berarti harus naik. Berarti harus diintegral. Omega kalau jadi theta itu juga harus naik, berarti itu harus diintegral. Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya itu kayak yang ada di nomor 29 ini. Trisa bisa dibacain soal nomor 29? Trisa? Ya Bu, bentar buku saya Bu. Oke. 20 berapa Bu? 29. Posisi sudut pada suatu roda dinyatakan sebagai theta sama dengan 6 tambah 8T tambah 2T kuadrat Iya, terus? radius dengan T dalam S. Kecepatan sudut saat T sama dengan 2S adalah. Oke, kecepatan sudut berarti omega. Saat 2 sekon berarti kita bisa tulis seperti ini. Tadi kalau kita lihat ya di pembahasan yang barusan, kalau dari theta mau kita cari omega, berarti kita harus turunin atau harus diintegralin nih, Trisa?
Nih, dari theta mau ke omega diapain nih? Diapain, Sya? Nih, ada kode T. T itu maksudnya diturunin ya. Jadi ini kalau kita mau turunin, ya ini jadinya seperti ini. Omega itu sama juga dengan d theta dt gitu. Jadi ini d dt dari 6 ditambah 8t ditambah 2t kuadrat. Ini kita turunin. Jadinya berapa nih? 6 diturunin jadinya berapa kira-kira? 6 ada variabel t nggak di sini, Trisha? Nggak, Bu. Nggak ada, berarti dia jadi 0. 8t diturunin jadinya berapa? 8. 8, betul. 2t kuadrat diturunin jadinya berapa? 4T. 4t. Nah, ini kita tinggal tulis lagi aja. Berarti jadinya adalah omega itu, omega t, ya, adalah 8 ditambah 4t. Yang ditanya adalah omega saat 2 detik. T-nya tinggal diganti jadi 2. Berarti 8 ditambah 4 dikali 2. Jawabannya? Jawabannya jadi berapa, Trisha? 16. Betul. Ada ya jawabannya ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini seperti itu. Berikutnya, ada yang mau coba soal tentang turunan ini? Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Kalau nggak ada, Ibu panggil ya. Amira, coba. Amira, coba yang nomor 30, Amira. Bukan 30, sorry, salah. Nomor 37, Amira. Amira udah nomor 37, minta tolong dibacakan. Amira, Ibu minta tolong dibacakan nomor 37. Amira. Amira. Iya, Bu, bentar. Oke. Nomor berapa, Bu? Nomor 37. Yang lain juga tetap sambil disimak ya. Nomor 37 itu roda pada sebuah sepeda berputar dengan persamaan posisi tersebut. Terus? T sama dengan 4 tambah 3T tambah 8T kuadrat tambah 2T. Itu angka 3 ya? Ya. Berarti itu kalau dijawab gimana tuh? Kita punya theta adalah 4 ditambah 3t ditambah 8t kuadrat tambah 2t pangkat 3. Yang ditanya itu adalah alfa saat 1 sekon. Berarti dia diturunin berapa kali nih supaya tetanya jadi alfa? Kan diturunin sekali jadi omega, diturunin sekali lagi baru jadi alfa. Jadi dia diturunin 2 kali. Jadi tetanya kita ubah dulu jadi omega, ya. Kalau tetanya 4 ditambah 3t ditambah 8t kuadrat ditambah 2t pangkat 3, berarti omega itu adalah turunan dari teta terhadap t. Jadinya berapa? Amira, 4 ditambah 3t ditambah 8t kuadrat ditambah 2t pangkat 3, kalau diturunin 4-nya jadi berapa? Lalu Amira, 4-nya jadi berapa? Bu. 4-nya jadi berapa kalau diturunin? Jadi 0 ya. 3T kalau diturunin jadi berapa, Amira? Mirip nih kayak yang tadi di kerjaan Trisha di sini. 3T jadinya? Oke, kalau gitu Nazif. 3T jadi berapa, Nazif? 3, Bu. 3.
8T kuadrat jadi Jadi 8T, Bu. diturunin jadi berapa nih? Ada nih di sini. Jadi ini nih. Jadi 16. Nah, Bu. Jadi 16T gitu ya, karena kan T-nya masih ada pangkatnya kan. Dari 2 dikurang 1 jadi pangkatnya sekarang 1, makanya jadi 16T. Terus kalau 2T pangkat 3 jadinya berapa, Nazif? 8T pangkat 3. 3-nya tinggal kaliin ke depan. Jadinya berapa? 6T pangkat 2. Betul. Nah, ini baru omeganya. Yang 3 ditambah 16T ditambah 6T kuadrat. Yang ditanyakan alfa, berarti diturunin 1 kali lagi, Nazif. Berarti kalau dijadiin alfa, ya, alfa itu adalah turunan omega terhadap waktu. Yang tadi udah kamu dapat nih 3, 16T sama 6T kuadrat diturunin lagi. 3 diturunin jadinya berapa? Jadi 6. Jadinya berapa? 0, betul. Terus 16T-nya jadi berapa? Jadi 16. Oke. 6T kuadratnya? Jadi 6T, Bu. Coba. Kan 6T kuadrat. 12T. 12T. Nah, ini baru benar. Nah, ini kita udah punya nih bentuk alfanya. 16 ditambah 12T. Sekarang T-nya tinggal dimasukin 1. Jadi jawabannya berapa, Nazif? T-nya masukin 1, artinya Nah, kan dia, berarti jawabannya? 28. Oke. Gitu ya. Jadi besok kalau kalian ketemu soal yang fungsi waktu seperti ini, jangan di skip ya, karena sudah pasti harusnya kalian bisa jawab ya, tinggal diturunin aja. Itu. Nah, berikutnya sekarang kita akan masuk ke bahasan baru di gerak melingkar, yaitu hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda ini Ibu kasih clue dulu ya. Clue-nya itu adalah kalau misalnya dia sepusat itu satu titik seporos gitu ya, sepusat, itu berarti yang sama omeganya. Tapi kalau misalnya dia di luar gitu ya, berarti yang sama V-nya. Coba sekarang Ibu mau tanya sama Wayan. Halo Wayan. Halo, Bu. Oke. Wayan, Ibu akan gambar nih 3 roda dasar dulu ya. Ini gambar 1, gambar 2 gitu ya. Terus gambar yang ketiganya seperti ini. Kalau di MTK dulu kalian belajar ada garis singgung dalam gitu-gitu ya. Ini mirip-mirip lah gambarnya. Oke, coba nih Wayan lihat. Ini ada roda yang kecil A, yang gede B gitu ya. Ini B, ini A. Sekarang Wayan lihat gambar yang pertama nih ya. Kira-kira kalau yang seperti ini Wayan, ini berarti masuk ke dalam kategori yang pusat atau yang di luar? Yang pusat ya? Oke, kita tahu dia pusat apa enggak, lihat titiknya. Oh, Iya, oh di luar, Bu. di luar. Kalau di luar berarti yang sama apanya? Omeganya atau V-nya? V-nya, Bu. V. Berarti ini kalau kita tulis, ini jadinya adalah VA sama dengan VB gitu. Nah, tadi VA itu kalau kita lihat di awal itu sama juga dengan omega kali R. Maka VA ini bisa kita ubah jadi omega A RA. VB ini jadinya omega B RB gitu. Kalau yang gambar kedua Wayan, ini kira-kira sepusat atau di luar? Sepusat. Oke, sepusat betul. Kalau sepusat berarti yang sama V-nya atau omeganya? Omeganya. Betul. Jadi ini kalau kita tulis jadinya omega A sama dengan omega B. Omega kalau kita lihat ya dari rumus V sama dengan omega kali R. Berarti omega adalah V dibagi R. Jadi ini kalau kita tulis ini sama juga dengan VA per RA sama dengan VB per RB. Gitu. Terakhir Wayan, C gimana tuh? Yang gambar Itu ketiga. di luar ya, Bu?
Betul. Di luar berarti yang sama V atau omega? V-nya, Bu. Oke, berarti ini jadinya gini ya, VA sama dengan VB. V-nya kan omega R ya, tinggal disesuaikan aja. Berarti kalau VA omega RA, kalau VB berarti omega BRB. Oke, sekarang kita tes. Coba Wayan lihat soal nomor 52, yang lainnya juga lihat ya. Sambil ngikutin, ini kira-kira hubungan yang apa nih? Yang baik-baik aja atau yang tidak baik-baik aja? Udah dilihat Wayan nomor 52? Sudah, Bu. Oke. Kalau digambarkan ya, ini ada RA gitu ya. Terus RA ini diikat sama roda roda yang di dalam itu C, terus yang di luar ini anggap aja ini bulat gitu ya. Nah, oke Wayan. Sekarang coba Wayan cari hubungannya deh. Ini kan berarti ada roda A, roda B, dan roda C ya. Ada hubungan apa aja berarti di sini Wayan? Antara roda A dan B ada hubungan nggak? A dan B itu berarti luar ya, Bu. B itu yang gede apa yang kecil nih Wayan? Kita lihat dulu di gambar deh. B itu yang sebelah kanan yang gede kan? Iya, yang luar ini berarti kan? Iya, Bu, yang luar. A itu yang ini kan? Iya, Bu. Berarti dia berhubungan langsung nggak nih? Enggak, Bu. Enggak, berarti kita skip. Kita gantian lihat A sama C. A sama C ada hubungan? Ada, Bu. Ada ya. Hubungannya ini ya, yang dihubungkan dengan sabuk ini ya. Gitu. Kayak rantai sepeda yang depan sama belakang gitu tuh. Berarti kalau gitu ini di luar atau di dalam? Di luar, Bu. Di luar. Kalau di luar itu artinya yang sama V-nya atau omeganya? V-nya, Bu. Oke, ini berarti kita tulis jadi VA sama dengan VC. Gitu ya. Lalu berikutnya ada hubungan apa lagi Wayan yang bisa kamu dapatkan dari gambar ini? B sama C Oke, yang sama apanya tuh? pusatnya. Oke, berarti V atau omega? Omeganya, Bu. Betul sekali. Berarti ini kalau kita tulis omega B sama dengan omega C. Ini hubungannya udah betul ya. Sekarang kita lihat apa sih yang ditanya. Dia bilang jari roda A sama dengan, sebentar ya, ibu angkat telepon dulu.
Oke. Sorry Wayan. Kita balik lagi nih ke sini. Di nomor 52 kita punya info di situ jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B yang nilainya R. Berarti kita bisa tulis RA sama dengan RB yaitu R. Jari-jari roda C ya, RC berarti ya, itu nilainya adalah setengah R. Jika roda A diputar dengan laju konstan sebesar 10 meter per sekon, berarti ini V atau omega. 10 meter per sekon ini. Itu V ya, Bu? Betul ya. V itu adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. Kalau omega itu kecepatan sudut atau kecepatan angular, satuannya itu radian per sekon. Jadi ini adalah V ya yang kita punya ya, VA sama dengan 10 meter per sekon. Nah, berarti maka kecepatan linear roda B adalah, oke kita lihat nih dari hubungan ini nih. Karena yang ditanyain adalah VB, gitu ya. Kita cari berarti menggunakan yang kedua nih. Yang kedua itu kita punya WB sama dengan WC, omega C. Omega B itu bisa diurai jadi VB per RB. Omega C kalau diurai jadinya VC per RC. Karena yang ditanya VB ya, ini kita bisa buat jadi seperti ini. Ini sama juga dengan VC kali RC per RB. Gitu ya. Sekarang Ibu tanya di sini Wayan. Kalau gitu, kita udah punya persamaan seperti ini. Berapakah nilai VC-nya Wayan? Kan di soal nggak ada kan? Ya nggak? Iya, Bu. Tapi di sini kita punya hubungan VA sama dengan VC. Berarti kalau gitu VC-nya berapa nilainya? 10, Bu. Betul, VC-nya juga 10. Berarti ini VB sama dengan 10 dikali RC. RC-nya setengah R, RB-nya R. Kita coret, ya. Berarti kita dapat berapa nih VB-nya nih? 5, Bu. Betul. Ada jawabannya 5? Ada, Bu. Yang A. Oke. Ya, jadi seperti itu untuk hubungan roda-roda. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masih ada sisa waktu ya, supaya lebih enak. Ibu akan kasih selingan buat kalian. Oh ya, kemarin itu kan di parabola Ibu minta kalian kerjain 20 soal plus 1 esai ya. Di sini juga sama, Ibu minta kalian kerjain 20 PG, tapi esainya Ibu minta 5 nomor. Gitu ya. Ini dikumpulin. Parabola bahas dong esai. Oke ya, ini dikumpulin itu sebelum UH. UH itu kita mulai 2 minggu lagi. Ya, UH-nya 2 minggu. Lagi 2 minggu lagi. Nah, untuk remetnya itu nanti dibarengin aja ya, remet gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar di seminggu setelah UH. Gitu. Jadi menjelang pas itu kita akan remet-remet dan juga bahas tentang isi yang berkaitan dengan UAS. Silahkan kalian pilih-pilih dulu 20 soal yang berkaitan dengan gerak melingkar. Ibu mau bikin quizzes dulu buat kalian. Aim nanti ya. Tadi kan Aim nanya mau yang esai ya. Sorry ternyata masih di mute ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke bahasan frekuensi.
frekuensi itu tadi ya jumlah lingkaran yang ditempuh dalam waktu tertentu. Karena ini berangkatnya atau awalnya definisi ini dari jumlah terus ke waktu, maka frekuensi ini kalau dirumuskan tadi ya udah Ibu bahas di awal sama juga dengan N per T. Kalian dulu ketemu satuan ya. Satuannya frekuensi itu adalah Hertz. Hertz itu apa sih? Hertz itu adalah 1 per sekon. Sekarang ada satuan baru nih, namanya RPM. RPM itu singkatan dari rotasi per menit. Gitu. Jadi kalau misalnya ada soal, sebuah benda bergerak dengan frekuensi 120 RPM, itu artinya sama juga dengan 120 putaran per menit. Nah, tadi kan kalau frekuensi itu kan putaran per detik. Gitu kan? Jadi tinggal diubah menitnya ke detik. Menit ke detik itu sama juga dengan 1 menit dikali 60 detik, gitu kan? Jadi ini kalau kita ubah ya, ini jadinya 2 putaran per sekon, atau ini sama juga dengan 2 Hz. Jadi 120 RPM itu sama juga kayak 2 Hz. Jadi kalau nanti kalian ngejawab soal yang di nomor awal-awal, tuh gue udah lupa kemarin, nomor 6 ya, nomor 6 itu ada soal ya, 120 RPM itu berapa Hz, maka itu jawabannya adalah 2 Hz gitu ya. Terus yang nomor 4 ya, kalau diubah dalam radian per sekon gimana? Ini berarti kan frekuensinya 120 RPM, berarti sama juga dengan 2 Hz. Yang ditanya radian per sekon. Radian per sekon itu adalah omega. Omega itu didapat dari 2V dikali S, berarti 2V dikali 2, yaitu 4V radian per sekon. Jadi nomor 4 itu tidak ada pilihan ya. Tidak ada di pilihan, jadi kalian buat jawaban baru aja. Gitu. Jadi kalau di bab gerak melingkar ini kalian ketemu sama istilah RPM, jangan bingung ya. RPM itu artinya adalah putaran tiap menit atau rotasi tiap menit. Gitu, itu tambahannya. Silakan dilanjut lagi, pilih 20 soalnya. Tapi kalau kalian nggak mau pilih sekarang juga nggak apa-apa. Ini Ibu ada selingan. Selingannya itu ada 15 soal. Pasti kalian ada yang dapat 100 ya, harusnya ya. Oke, ini kodenya. Ibu share ke kalian. Bu, ini masuk nilai, Bu, kuisisnya. Kalau kuisis nggak masuk nilai. Ibu ambilnya dari 20 soal yang kalian pilih dari buku Brilian. Ini Bu, itu dikerjain 20 aja. soalnya bebas kan ya, Bu ya? Bebas. Asal jangan nomor itu kamu tulis 20 kali ya. Oh iya, ya enggak dong. Oke, Bu. Oke, coba silakan di join. Ini untuk pemanasan kalian. Tadi kan udah belajar nih tentang gerak melingkar. Oke, baru ada Indira, Keira. Yuk yang lain. Ini Ibu langsung mulai sekarang aja ya, biar kalian yang masuk bisa langsung mulai. Takut ganggu musiknya, jadi Ibu matiin.